Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babul itmi'naniyah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Bab keterangan tentang keharusan itmi'nan, tumakninah. Tumakninah itu tidak tergesa-gesa, ada rentan waktu antara sujud dengan rukuk, antara rukuk dengan berdiri, antara berdiri dengan duduk. Itu namanya tumakninah. Lawannya tumakninah ialah isti'jal, tergesa-gesa. Belum sempurna rukuknya sudah i'tidal, belum sempurna i'tidalnya sudah sujud, belum sempurna sujudnya sudah bangkit lagi. Nah, itu semua adalah isti'jal, ketergesa-gesaan. Di sini dibahas oleh Imam Al-Bukhari secara khusus tentang tumakninah ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi mengangkat kepala dari rukuk yaitu berdiri i'tidal. Dikatakan berdiri i'tidal karena bangkit dari ruku' i'tidal, lurus kembali, sehingga seluruh anggota tubuh kembali pada posisinya semula. I'tidal namanya. Jadi berdiri i'tidal, berdiri dengan tumakninah, tenang sampai kembali semua urat-urat itu pada posisinya, membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamdu, terus baru sujud. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, annahu kana yan'atu lana salata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Anas yan'atu menerangkan tentang sifat. Na'at itu sifat artinya. Na'at man'ud sifat mausuf. Yan'atu menerangkan tentang sifatnya, menerangkan tentang cara-caranya. Beliau menerangkan kepada kami tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
fakana yusalli, beliau salat, fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qama. Allahumma shayban nafi'a, ya Allah beri kami hujan yang bermanfaat. Doanya kalau datang hujan ialah Allahumma shayban nafi'a. Fakana yusalli, bahwa Nabi salat, fa idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi mengangkat kepalanya minar ruku'i, dari ruku', qama, beliau berdiri. Berdiri i'tidal, bangkit dari ruku' dengan sempurna berdirinya. Hatta naqula qad nasiya, sampai kami mengatakan Nabi lupa ini, saking lamanya berdiri. Oh, barangkali ini lupa ini. Kok enggak sujud-sujud? Begitu. Nah, ini menunjukkan tumakninah yang dilakukan oleh Nabi di dalam berdiri dari ruku'. Babu yahwi bit takbiri hina yasjudu. Bab keterangan bahwa Nabi itu yahwi, turun dari berdiri ke sujud itu dengan takbir, bergerak Allahu Akbar, dengan takbir turunnya itu. Yahwi turun bit takbir, dengan takbir, hina yasjudu, ketika sujud, ketika turun ke sujud dari berdiri i'tidal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqulu, ketika mengangkat kepala dari ruku', beliau mengatakan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Beliau mengucapkan ketika bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya bagimulah segala pujian. Yad'u lirijalin, Nabi berdoa, menyebut, wa yusammihim bi asma'ihim, berdoa untuk orang-orang, yakni berdoa untuk keselamatan orang-orang dari sahabat beliau, dan menyebutkan nama-namanya. Wa yusammihim bi asma'ihim, dan Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka. Fayaqulu, Nabi menyatakan, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, wa salamata bin Hisham, selamatkan pula Salamah bin Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin, dan selamatkanlah orang-orang yang mustad'afin, orang yang terjajah, orang yang dizalimi dari kalangan kaum mukminin, orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin. Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar,
Ya Allah, keraskanlah injakanmu kepada Bani Mudhar. Mudhar kabilah yang bersekutu dengan kafir Quraisy untuk menyerang Nabi. Waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf, dan jadikanlah atas mereka sinin, bertahun-tahun dalam penderitaan seperti kasini Yusuf, seperti tahun-tahun penderitaan Nabiullah Yusuf. Wa ahlul masyriqi yawma idzin min Mudhar mukhalifuna lahu. Diterangkan di sini oleh Abu Hurairah, ahlul masyriq, orang-orang yang hidup di timur Jazirah Arabia pada hari itu, mereka dari kalangan Mudhar, kabilah Mudhar, yang mukhalifuna lahu, yang menyelisihi Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi berdiri bangkit dari ruku itu berdoa, kunut nazilah. Kunut dalam nazilah itu malapetaka, dalam kondisi malapetaka, yaitu kunut nazilah itu tidak mesti berisinya doa kutukan kepada musuh, tapi juga kadang-kadang isinya doa minta pertolongan minta pertolongan pada Allah untuk saudara-saudara kita. Ya, nah, dalam doa kunut ini, Nabi setelah bangkit dari ruku, beliau berdoa untuk orang-orang tertentu dari sahabat beliau yang sedang dalam tawanan musuh, dan kemudian mendoakan malapetaka kepada musuh. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Bukhari, babu fadli sujud, bab keutamaan sujud. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, annan nasa qalu, bahwa orang-orang menyatakan, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamati, wahai Rasulullah, apakah kita nantinya bakal melihat Allah Tuhan kami pada hari kiamat? Qala, maka Nabi menyatakan, hal tumaruna fil qamari lailatal badri,
laisa dunahu sahab. Apakah hal tumarun, apakah kalian ragu tentang bulan fil qamar, tentang bulan Lailatul Badri di malam purnama? Laisa dunahu sahab, tidak ada tertutup oleh mendung. Apakah kalian ragu dalam keadaan demikian kalian bisa melihat bulan? Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat menyatakan tentu tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah juga kalian ragu untuk bisa melihat matahari dalam keadaan tidak ada mendung yang menutupinya? Dalam keadaan tidak ditutupi oleh awan. Qalu la ya Rasulullah. Mereka para sahabat menyatakan tidak wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi menyatakan fa innakum tarawnahu kadzalik. Karena sungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan melihat Allah seperti itu. Jadi tidak ada keraguan dan tidak berdesak-desakan dan tidak saling berhimpit untuk melihat Allah. Dari tempat mana saja di surga itu kalian akan bisa melihat Allah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat. Yuhsyaru, dibangkitkan, annas, manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Allah menyatakan setelah manusia bangkit di hari kiamat, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Barang siapa yang beribadah menyembah sesuatu, maka hendaknya dia mengikuti sesembahannya. Faminhum man yattabi'us syamsa. Maka sebagian manusia ada yang mengikuti matahari, karena di dunia sesembahannya ialah matahari. Wa minhum man yattabi'ul qamara. Sebagian orang lagi mengikuti bulan, karena mereka menyembah bulan di dunianya. Wa minhum man yattabi'ut tawaghit. Dan sebagian manusia lagi ada yang mengikuti para taghut-taghut, yaitu para setan-setan, dedemit-dedemit, para jin-jin jahat, para dukun-dukun yang diberi sesajian. Sebagian mereka mengikuti Nyi Roro Kidul, karena di dunia nyembah Nyi Roro Kidul, suka memberi sesajian-sesajian dalam apa yang dinamakan sedekah laut, yaitu sesajian untuk Nyi Roro Kidul. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Dan umat ini akan tetap pada mereka
ada orang-orang munafiknya. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum. Maka Allah mendatangi kaum mukminin di hari kiamat, di hari mahsyar, hari kebangkitan, ketika semua orang sudah mengikuti sesembahannya masing-masing, yang kemudian kaum mukminin mereka itu adalah penyembah Allah semata, sehingga Allah datang kepada mereka dan Allah menyatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Fayaquluna, maka mereka kaum mukminin menyatakan hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, inilah tempat kita, kedudukan kita, sehingga kita didatangi oleh Tuhan kita. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, maka ketika kita didatangi oleh Tuhan kita, langsung kita bisa mengenal, kata Nabi. Langsung bisa kita mengenal. Fayatihimullahu azza wa jalla fayaqulu ana rabbukum, maka Allah mendatangi mereka kaum mukminin, Allah yang maha agung dan maha mulia mendatangi mereka sembari menyatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka kaum mukminin menyatakan engkaulah Tuhan kami. Fayad'uhum wa yadribus siratu baina dhahranai jahannama, maka Allah memanggil mereka, yad'uhum, Allah memanggil mereka, kemudian wa yadribus sirat, dan Allah membentangkan jembatan baina dhahranai jahannam, di antara dua tepi jahannam, dua tepi neraka jahannam. Terus fakunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummati, maka aku adalah orang yang pertama yajuzu melewati jembatan itu, minar rusuli, dari kalangan para rasul-rasul, bi ummatih, dengan umatnya. Wala yatakallamuna yauma idzin ahadun illa rusulu, ketika dalam kondisi penyeberangan tersebut di atas neraka jahanam itu, tidak ada orang yang berani berbicara. Semuanya tegang melihat neraka jahanam, apinya menjilat-jilat ke jembatan itu, dan juga cantolan besi menyambar-nyambar orang yang lewat di jembatan itu, sehingga tidak ada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Wa kalamur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan omongan para rasul pada hari itu ialah ya Allah selamatkan, selamatkan. Setiap melewati jembatan itu dari umatnya. Wa fi jahannama kalalibu mithla syaukis sa'dan, dan di jahanam itu ada kalalib, cantolan, nyambar itu, seperti syaukin, seperti duri tajamnya itu dari pohon sa'dan. Durinya itu tebal dan tajam. Nah, itu menyambar-nyambar gitu. Kalalib itu tadi, cantolan itu dalam bentuk gantolan begitu.
Jadi menyambar-nyambar begitu. Siapa yang terkena, ya sudah berangkat. Terlempar ke jahanam. Hal ra'aitum syauka sa'dan, kata Nabi, apakah kalian pernah melihat duri pohon sa'dan? Qalu na'am. Mereka para sahabat menyatakan ya. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dani, bahwasannya cantolan yang di jahanam itu, di neraka jahanam itu seperti duri pohon sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Hanya saja tidak diketahui kadar besarnya cantolan itu kecuali oleh Allah saja. Takhtofun nasa bi'a'malihim. Cantolan itu menyambar, takhtofu menyambar manusia bi'a'malihim sesuai dengan amalan masing-masing. Faminhum man yubaku bi'amalih. Dari orang-orang yang melewati jembatan itu ada yang yubaku, dibinasakan dengan amalannya. Kena cantol, nyemplung ke jahanam. Wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Dan sebagian mereka ada yang yukhardal, sudah kepleset, sudah miring, mau nyemplung, tapi terus meronta-ronta, terus selamat. Hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahlin nari. Nah, setelah semuanya sudah lewat, yang masuk neraka ya masuk, yang selamat ya selamat. Kemudian setelah itu hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, sehingga ketika Allah menghendaki merahmati orang-orang yang Dia kehendaki, orang-orang yang Allah kehendaki dari penghuni neraka itu, amaral malaikata ayyukhriju man kana ya'budullaha. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka itu orang-orang yang dulu di dunia beribadah kepada Allah. Orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah, yang ibadahnya bersih dari syirik. Tetapi dia masuk neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu Allah rahmati dengan dikeluarkan mereka dari neraka. Fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'atharis sujudi. Maka para malaikat itu mengeluarkan penduduk neraka yang beribadah, yang bertauhid kepada Allah, dan para malaikat itu mengeluarkan mereka, milih-milih penghuni neraka yang mana yang harus dikeluarkan, mana-mana yang beribadah pada Allah, mana-mana yang tidak. Caranya bagaimana mengenali mereka? Bi'athari sujud, bekas sujudnya itu yang menjadi sebab malaikat itu kenal, oh ini beribadah pada Allah, diambil, keluarkan. Ya. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujudi, dan Allah mengharamkan atas api neraka untuk membakar bekas sujud. Dahi bekas sujud itu diharamkan oleh Allah terhadap api untuk memakannya, untuk membakarnya. Jadi tidak terbakar. Sehingga mudah dikenali, walaupun angus itu,
penduduk neraka yang dibakar di dalam api neraka angus, tidak dikenali lagi tubuhnya, tapi masih bisa dikenali karena apa? Bekas sujudnya di dahi itu tidak ikut angus. Kelihatan, ini ahli sujud, diambil. Fayakhrujuna minan nari, sehingga mereka keluar dari api neraka. Fakullu bni Adam ta'kuluhun naru illa athara sujudi, maka seluruh anak Adam akan dibakar oleh api neraka tubuhnya itu, kecuali bagian tubuh yang di situ ada bekas sujud. Fayakhrujuna minan nari, sehingga mereka keluar dari api neraka. Waqad umtuhishu, dan sungguh umtuhishu, mereka hangus, terbakar hangus kulit mereka. Ketika dikeluarkan dari api neraka, fayusabbu alaihim ma'ul hayati, dituangkan kepada mereka air kehidupan. Fayan butuna kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail, sehingga ketika mereka disiram oleh air kehidupan oleh para malaikat tadi, mereka pun penghuni neraka yang baru keluar dari neraka itu tumbuh segalanya dari anggota tubuhnya. Kulitnya tumbuh kembali, ganti kulitnya yang sudah hangus, rontok, terus tumbuh kulit dengan cepat. Kulit baru, wajahnya, daging di wajahnya yang habis terbakar menjadi kerongkongan, terus tumbuh menjadi daging baru, ganteng lagi. Seperti tumbuhnya, kata Nabi, seperti tumbuhnya khardal, atau seperti tumbuhnya hibbah atau habbah, biji yang fi hamilis sail, di pinggir sungai. Thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibad, kemudian ketika Allah telah selesai memutuskan hukuman-hukuman kepada hamba-hambanya, wa yabqa rajulun bainal jannati wan nari, yang tertinggal adalah seorang yang tinggal di antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahli nari dukhulal jannata, dan dia adalah orang yang terakhir, penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Sudah sampai di antara surga neraka. Muqbilan biwajhihi qibalan nar, ketika dia menghadapkan wajahnya ke arah neraka, fayaqulu, maka orang ini mengatakan, ya Rabbi isrif wajhi anin nar, wahai Tuhanku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Qad qasyabani rihuha, sungguh telah menyesakkan aku baunya. Rihuha, baunya. Wa ahraqani dzakauha, dan sungguh telah membakar aku zakauha, yaitu ujung api itu julangan api, ujung api itu.
menjilat-jilat aku sehingga membakar aku. Fayaqulu hal asaita in fu'ila dzalika bika an tas'ala ghaira dzalik. Maka Allah tanya kepada orang ini, bagaimana hal asaita, bagaimana seandainya kamu in fu'ila dzalik, kalau kamu diperlakukan seperti itu bika terhadapmu, anta sa'ala ghaira dzalik, apakah engkau akan tanya, apakah engkau akan minta kepada Allah selain itu, selain minta kebebasan dari api neraka? Fayaqulu la wa izzatik, maka penduduk neraka itu menyatakan tidak, demi keagunganmu ya Allah. Fayu'tillaha ma yasha'u min ahdin wa mitsaqin. Maka orang ini memberikan janji kepada Allah apa yang dikehendaki dari janji dan mitsaq perjanjian. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar, maka Allah palingkan orang ini karena janjinya dia itu bahwa dia tidak akan minta selain itu. Ketika dia sudah di antara surga neraka, baru keluar dari api neraka, noleh ke neraka, lihat kengerian kayak gitu. Ya Allah, tolong selamatkan, palingkan aku dari api neraka. Alhamdulillah. Kata Allah, apakah engkau seandainya engkau diberi apa yang engkau minta, apakah engkau akan minta selain itu? Kata orang ini, tidak, demi Allah, demi engkau ya Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta selain ini. Aku hanya minta selamatkan aku dari api neraka. Akhirnya Allah beri. Ya, fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Allah palingkan dia wajahnya dari api neraka. Fa idza aqbala bihi 'alal jannati, kemudian Allah palingkan dia wajahnya ke surga. Ra'a bahjataha, dia melihat keindahan surga yang demikian menakjubkan. Sakata masya Allah ayyaskuta, orang ini pun diam sampai pada waktu yang Allah kehendaki dia diam. Tsumma qala ya Rabbi qaddimni 'inda babil jannah. Maka orang ini bilang, ya Allah, ya Rabbi, qaddimni, ajukan aku, maju dikit supaya bisa dekat ke pintu surga. Itu saja. Ayaqulullah, maka Allah katakan, alaisa qad a'tita al-uhud wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi kunta sa'alta. Maka Allah katakan kepadanya, bukankah engkau sudah memberikan perjanjian kepadaku bahwa engkau tidak akan minta selain apa yang telah engkau minta, yaitu apa? Minta dipalingkan dari api neraka. Kamu kan sudah janji bahwa engkau tidak akan minta selain itu. Fayaqulu ya Rabbi la akunu ashqa khalqik, wahai Tuhanku, aku tidak akan menjadi makhlukmu yang paling celaka. Fayaqulu fama asaita in u'tita dzalika alla tas'ala ghairah. Maka Allah tanya kepada dia, bagaimana seandainya engkau diberi permintaanmu itu, yaitu didekatkan ke pintu surga, apakah engkau tidak minta lagi selain itu? Fayaqulu la wa izzatik la as'alu ghaira dzalik. Demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku tidak akan minta selain itu. Fayu'ti rabbahu ma sya'a min ahdin wa mitsaq. Kemudian orang ini memberikan janji
kepada Tuhannya dan membuat perjanjian kepada Tuhannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari perjanjian untuk tidak minta selain ini setelah ini, hanya minta didekatkan ke pintu surga. Fayuqaddimuhu ila babil jannah, terus Allah dekatkan dia ke pintu surga. Fa idza balagha babaha, ketika sampai di pintu surga, fara'a zahrataha wa ma fiha minan nudrati was surur, terus melihat bunga-bunga yang ada di surga itu dan apa-apa yang ada padanya, minan nudrah, an-nudrah, muka yang berseri-seri, wassurur, dan kegembiraan, kesenangan penduduknya yang demikian rupa. Fayaskutu masya Allah ayyaskuta, dia pun akhirnya terdiam melihat itu sambil takjub melihat keindahan surga itu. Fayaqulu ya Rabbi adkhilnil jannata, hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, masukkan aku ke surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah yang maha agung dan maha mulia menyatakan, waihak, celaka engkau, ya ibna Adam, ma'a'dzaraka, wahai anak Adam, betapa engkau memang mencari-cari alasan terus. Alaisa qad a'taital ahda wal mithaqa, bukankah engkau telah memberikan janji dan perjanjian kepadaku, alla tas'ala ghairal ladzi u'tita, bahwa engkau tidak akan minta selain apa yang engkau telah diberi, yaitu apa? Didekatkan ke pintu surga. Engkau sudah janji tidak akan minta selain itu. Kok sekarang minta dimasukkan surga setelah diberi oleh Allah, didekatkan ke pintu surga. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik, maka orang ini menyatakan, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan aku sebagai hambamu yang paling celaka. Fayadhaqullahu minhu, maka Allah tertawa dengan sebab dia ini. Allah tertawa, dan tertawa Allah bagaimana? Tertawa Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak boleh ditakwilkan, diartikan kesana kemari tentang makna tertawanya Allah. Ya kita artikan tertawa. Dan tertawa Allah tidak sesuai, tidak sama, tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Allah tertawa sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan Rasul ketika meriwayatkan ini tertawa, terbahak-bahak sampai dikatakan terlihat gigi gerahamnya, yakni tertawa lebar. Thumma ya'dzanu lahu fi dukhulil jannati, kemudian diizinkan oleh Allah terhadap hambanya ini setelah Allah tertawa, menertawakannya, Allah masukkan dia ke surga. Fayaqulu tamanna wa fayatamanna hatta idzan qata'at umniyatuh, sungguh dia tamanna, berangan-angan, fayatamanna, sehingga dia berangan-angan, sehingga terputusnya segala angan-angannya. Qala Allahu zid min kadza wa kadza, maka Allah katakan tambah untuk dia demikian dan demikian. Aqbala yudzakiruhu rabbuhu, maka Tuhannya mengingatkan dia tentang apa yang dia alami. Hatta idzan tahat bihil amani, sehingga ketika sampai
kepadanya al-amani, angan-angan dia. Qala Allah Ta'ala laka dzalika wa mithluhu ma'ah. Maka Allah katakan untukmu semua yang engkau angan-angankan itu dan ditambah lagi seperti itu bersamanya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri li Abi Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan kepada Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia telah berfirman, laka dzalika wa asyratu amtsalih, bagimu semua yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipat dari apa yang engkau angan-angankan. Qala Abu Hurairah menyatakan, lam ahfad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qaulahu laka dzalika wa mithluhu ma'ah. Aku tidak menghafal dari omongan Rasulullah kecuali omongan beliau, bagimu semua yang kau angan-angankan dan seperti itu pula bersama yang engkau angan-angankan itu. Qala Abu Sa'id, inni sami'tuhu yaqulu dzalika laka wa asyratu amtsalih. Aku, kata Abu Sa'id, aku mendengar Nabi mengatakan, bagimu 10 kali lipat dari apa yang engkau angan-angankan. Berita dari Rasulullah yang didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri, 10 kali lipat dari apa yang diangan-angankan oleh anak Adam tentang surga. Keindahan surga, kenikmatan surga, 10 kali lipat dari tingginya angan-angan yang paling tinggi dari anak Adam. Begitu berita dari Rasulullah yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, yaitu bab keutamaan sujud. Dengan adanya bekas sujud, maka orang mukmin itu tidak dibakar di neraka seluruh tubuhnya, dan dengan bekas sujud itu akan mudah dikenali oleh para malaikat untuk dikeluarkan dari api neraka. Iya, bekas sujud itu disebutkan oleh Allah secara khusus, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dalam surat Al-Fatih ayat ke-29. Bekas sujud itu antara lain ialah di wajah. Simahum, mereka terlihat, fi wujuhihim, pada wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Atharis sujud, bekas sujud itu terdapat pada seluruh anggota sujud. Tapi yang paling utama yaitu yang terlihat, yaitu pada wajah. Babus sujudi ala sab'ati a'dhumin. Bab keterangan bahwa sujud itu dilakukan pada tujuh bagian tubuh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi riwayatin qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau, dalam satu riwayat beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintah untuk sujud pada 7 tulang. Yaitu alal jabhati, pada jabhah, dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Beliau mengisyaratkan pada dengan tangannya ke anfihi, kepada hidungnya. Jabhah, jadi dahi sambung sampai ke hidung yang nempel ke lantai itu. Ini satu. Wal yadaini, dan kedua telapak tangan. Ini juga posisi sujud itu menempel ke lantai. Jadi berarti sudah berapa? 3 ya. Jabhah, terus yadain, kedua tangan. Kemudian warrugbataini, 2 lutut. Itu yang menempel juga ke lantai. Berarti berapa? 5 sudah. Wa atrafal qadamain, dan dan ujung-ujung jari jemari kedua telapak kaki. Kedua telapak kaki berarti tadi 5 dengan tambah 2 ini menjadi 7. Ke ujung-ujung jari jemari telapak kaki itu ditekuk ke depan kalau sujud itu, kalau posisi sujud itu. Menghadap, ujung-ujungnya itu dihadapkan ke Ka'bah. Sehingga ditekuk ke depan. Kemudian babul mukthi bainas sajdataini, bab berhenti sejenak, al-mukthi berhenti sejenak di antara 2 sujud, yaitu duduk istirahat. An Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau telah menyatakan, inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak mengurangi, la alu, aku tidak mengurangi cara-cara salat dengan cara yang telah aku ajarkan kepada kalian, sebagaimana yang aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Yaitu dalam riwayat baqil hadis taqaddam, sebagian lafaz hadis telah dibawakan sebelum ini, yaitu Anas duduk sejenak. Dalam riwayat ini duduk sejenak di antara 2 sujud yang dinamakan duduk istirahat. Babu la yaftarishu dhira'aihi fis sujudi. Bab keterangan kedua lengan beliau itu la yaftarish, tidak dalam posisi iftirash, yaitu menempel pada lantai. Lengan beliau tidak menempel pada lantai lengan beliau. Kedua lengan beliau tidak menempel pada lantai. Jadi berarti yang menempel pada lantai cuman telapak tangan. Nah, setelah pergelangan tangan itu sudah ngangkat, tidak menempel ke lantai, tidak yaftarish,
Duduk yani tidak yaftarish, tidak menempel ke lantai. Kalau lengan menempel ke lantai, lengan itu dari pergelangan tangan sampai ke lutut, sampai ke siku. Astagfirullah. Pergelangan tangan sampai ke siku. Itu lengan. Nah, lengan ini la yaftarish, tidak menempel ke lantai. Jadi berarti yang menempel hanya telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Dalam posisi sujud. Ya. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu yang Allah telah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, i'tadilu fis sujudi, luruslah engkau dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi, dan janganlah membentangkan salah seorang dari kalian dhira'aihi, kedua lengan tangannya itu jangan dibentangkan seperti anjing membentangkan kedua kaki bagian depan itu. Bagaimana anjing kalau duduk itu kaki bagian depan itu ditempelkan ke lantai. Jangan kalian menyerupai anjing dalam duduk. Dalam sujud kalian itu jangan menyerupai anjing ketika duduk. Yaitu bagaimana sujud yang menyerupai anjing? Yaitu sujud dengan keadaan tangan itu, lengan itu menempel ke lantai sampai ke siku, nempel ke lantai. Begini. Maka untuk jangan menyerupai anjing, kalau sujud itu hendaknya mengangkat lengan itu, jadi bagian tangan mulai dari pergelangan tangan sampai ke siku itu diangkat, tidak sampai menempel ke lantai. Ya. Sebab kalau sujud dalam keadaan menempelkan lengan ke lantai itu dikatakan Nabi menyerupai anjing. Dilarang menyerupai anjing. Babu man istawa qa'idan fi witrin min salatihi thumma nahadha. Bab keterangan bahwasannya beliau istawa qa'idan, duduk dengan benar, fi witrin, dalam witirnya, min salatihi, dari salatnya, tsumma nahadha, kemudian beliau bangkit. An Malik bin al-Huwairith radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Malik bin al-Huwairith melihat Nabi yusalli, salat, menunaikan salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, dan beliau apabila mengerjakan salat witir dalam salatnya, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ya. Beliau tidak bangkit sehingga beliau duduk dengan benar. Fi witrin maksudnya salat yang 3 rakaat. Salat yang 3 rakaat yaitu salat maghrib. Itu kan duduk at-tahiyat di rakaat kedua, ya. Atau fi witrin yaitu di rakaat
ketiga dari setiap rakaat. Salat yang ada rakaat ketiganya, salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Itu yang ada rakaat ketiganya. Jadi Nabi untuk bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, itu beliau tidak bangkit, la yanhad, tidak bangkit ke rakaat ketiga dari posisi duduk hatta yastawiya qa'idan, sampai betul-betul beliau berdiri, beliau duduk dengan benar-benar penuh duduknya. Artinya duduk at-tahiyat itu dengan benar-benar duduk sampai sempurna, baru bangkit ke rakaat ketiga. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan tumakninah di dalam duduk tahiyat. Dan juga di dalam sholat witir taraweh atau sholat witir qiyamul lail, Nabi memakai jalsatul istirahah di sini. Memakai duduk istirahat. Jadi tidak tahiyat pada rakaat kedua itu, tapi duduk istirahat. Bangkit dari sujud, duduk dulu, terus begitu duduk dengan sempurna, berdiri. Begitu. Ya. Ini juga makna daripada hadis tersebut. Pakai jalsatul istirahat, duduk istirahat di antara sujud rakaat kedua dengan berdiri rakaat ketiga. Kan tidak ada tahiyat pertama kan? Nah, itu Nabi bangkit dari sujud itu duduk istirahat, duduk dengan sempurna, baru kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Begitu. Babu yukabbiru wa huwa yanhadu minas sajdatain. Bab keterangan bahwa Nabi bertakbir ketika bangkit dari dua sujud. Mesti bangkit dari sujud Allahu Akbar sambil takbir ketika bangkit dari sujud. Jadi bukan duduk dulu baru Allahu Akbar, enggak, tapi sambil takbir Allahu Akbar. Sambil takbir sambil bangkit dari sujud. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, annahu shalla, bahwasannya Nabi salat, fajahara bitakbiri, maka Nabi menyebut takbir dengan jahar, dengan bersuara, didengar suaranya. Hina rafa'a ra'sahu minas sujud, ketika beliau menaikkan kepalanya dari sujud. Wahina sajada, dan juga ketika Nabi sujud. Wahina rafa'a, dan ketika bangkit dari sujud lagi. Wahina qama minar raka'atain, dan ketika Nabi bangkit dari dua rakaat, yaitu dari tahiyat pertama. Wa qala hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku melihat Nabi berbuat seperti ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Babu sunnatil julusi fit tasyahhudi,
Bab keterangan sunnah duduk dalam tasyahud. Tasyahud pertama, bagaimana duduknya? Tasyahud kedua, bagaimana duduknya? An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu kana yatarabba'u fis salati idza jalasa, bahwa Nabi yatarabba', duduk tarabba' dalam salat, yaitu Nabi duduk tawarruk, tarabba' itu. Yaitu diterangkan di sini, coba kita lihat selanjutnya hadis ini, riwayat ini. Idza jalasa wa annahu ra'a waladahu fa'ala dzalika fanahahu. Bukan Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yatarabba'u fis salati idza jalasa. Abdullah bin Umar tarabba' dalam salat ketika duduk, dan ketika Abdullah bin Umar melihat anaknya berbuat demikian, fanahahu, Abdullah melarangnya. Waqal, dan Abdullah bin Umar menyatakan, innama sunnatus salati, sesungguhnya sunnahnya salat itu ialah antan sibari jelakal yumna, engkau menegakkan, mendirikan telapak kakimu yang sebelah kanan, diberdirikan, watathni al yusra, dan engkau merobohkan yang sebelah kiri. Faqala lahu innaka taf'alu dzalik, faqala inna rijlayya la tahmilani. Maka anaknya bilang, lah kamu kok duduk tarabba'? Jadi duduk tarabba' itu bersila dalam sholat. Terus ketika diajari oleh Ibnu Umar, cara duduk itu begini kalau sholat itu. Ketika anaknya niru Ibnu Umar, yaitu duduk dengan bersila. Faqala lahu, maka anaknya tanya, loh kamu berbuat demikian wahai ayah? Yaitu duduk bersila. Faqala inna rijlayya la tahmilani, kedua kakiku tidak mampu menanggung badanku, yakni ketika beliau sudah tua, tidak mampu lagi untuk duduk seperti yang dituntunkan oleh Nabi, yaitu duduk tawarruk, yaitu telapak kaki kiri diletakkan, dirobohkan di lantai, terus pantat kita menduduki telapak kaki kiri. Telapak kaki kanan ditegakkan di atas lantai, dan jari jemarinya telapak kaki kanan ditekuk ke depan menghadap kiblat. Ini duduk tawarruk. Ketika Ibnu Umar ditegur, kenapa kamu tidak duduk demikian? Kakiku tidak mampu berbuat demikian karena sudah tua, sedang sakit kakinya. Jadi kalau dalam keadaan normal itu duduk tawarruk. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, dari Abi Humaid As-Sa'idi beliau menyatakan, ana kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akulah yang paling hafal dari kalian tentang cara salatnya Rasulullah. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Aku melihat beliau apabila takbir menjadikan kedua telapak tangannya hidha'a mankibai, selurusan dengan kedua pundaknya. Jadi bukan takbir itu begini, tetapi takbir itu begini, selurusan dengan
pundak. Wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbatai. Dan apabila ruku, beliau menekankan kedua tangan beliau ke lutut beliau, sehingga lutut itu ditekan ke belakang, sehingga jadinya kaki itu lurus. Iya, karena lutut ditekan ke belakang, sehingga kaki tidak bengkok. Ya, jadi tidak begini, ini bengkok. Kalau begini, lurus. Tapi ditekan, tekan ke belakang. Nah, sehingga kakinya itu lurus. Begitu. Kemudian, summa hasara dohrahu, kemudian Nabi meluruskan, hasara meluruskan, dohrahu punggung beliau ketika ruku itu lurus dengan cara itu tadi, luruskan tangan, kedua tangan itu kalau lurus, ini kalau lurus, kemudian lutut juga lurus, maka akan sangat terbantu kita untuk meluruskan punggung. Tapi kalau tangan itu begini, punggung otomatis akan nekuk ke bawah. Atau kalau begini saja enggak serius ini punggung. Punggung akhirnya ke arah atas. Jadi hasara betul-betul meluruskan punggungnya dalam keadaan tangan itu lurus juga dalam menekan lutut, tidak bengkok karena tangan lurus, kaki juga lurus, jadilah punggung itu ikut lurus. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan apabila beliau ya'uda bangkit dari ruku, istawa, wa idza rafa'a ra'sahu istawa, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku untuk istawa, untuk berdiri, untuk tegak, hatta ya'uda, sehingga menjadi kembali kullu faqarin. Faqar itu ini tulang-tulang punggung itu tulang-tulang apa itu namanya, tulang-tulang rusuk, tulang-tulang punggung itu faqar terdiri dari ruas-ruas itu. Nah, itu kembali pada posisinya. Ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang posisi berdiri beliau. Sehingga ketika dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh sahabat Nabi bahwa beliau bangkit dari ruku hatta yarji'a kulla 'admin makanahu, sehingga kembali setiap tulang-tulang ke tempatnya. Yang dimaksud tulang-tulang itu faqar, tulang-tulang belakang itu, dengan riwayat ini. Fa idza sajada, jadi ketika bangkit dari ruku betul-betul dalam keadaan berdiri sempurna. Tidak sujud kecuali berdiri sempurna dulu. Sampai berdiri total, barulah setelah selesai membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, terus baru sujud. Jadi
tidak tergesa-gesa. Kita melihat terutama sholat tarawih di kampung-kampung itu. Rukuk, Allahu Akbar. Belum sempurna. Jadi 23 rakaat, ya Allah itu mungkin setengah jam nggak sampai. Allahu Akbar, gak sempat membaca subhana rabbiyal azim wala subhana rabbiyal a'la wala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, gak sempat. Jadi kejar-kejaran sambil jalan. Nah, terutama kalau tarawih. Innalillah. Kalau sudah begitu cepat pisahkan diri. Sebab itu imam sejelek-jelek imam. Cepat pisahkan diri karena sholatnya rusak. Sholat kamu rusak mengikuti imam yang kayak gitu itu. Nah, kemudian dikatakan di sini فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا. Dan kalau sujud beliau tidaklah meletakkan kedua tangannya muftarish, yaitu nempel ke lantai, dan tidak pula menggenggam begini. Jari-jarinya tidak menggenggam seperti kepalan begitu. Kalau sujud, dalam posisi sujud. Dalam posisi sujud, jari jemari dibuka ke depan dan ditempelkan satu dengan yang lainnya. Ya. Naam. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari kaki beliau dihadapkan ke kiblat, dihadapkan ke depan, ditekuk ke depan, ujung-ujung jari kaki beliau ditekuk ke depan, yaitu ke kiblat. Ya. Jadi tidak ujung jari itu dihadapkan ke belakang, tetapi ditekuk, dihadapkan ke depan. Wa idza jalasa fir rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Namanya duduk tawarruk. Dan apabila beliau duduk dalam tahiyat di dua rakaat pertama, apa tahiyat pertama ya? Apabila duduk dalam tahiyat pertama, beliau jalasa ala rijlihi al-yusra, beliau pantat beliau itu menduduki, menempati telapak kaki kiri beliau yang diposisikan dalam keadaan ditidurkan telapak kaki kirinya itu di lantai, ya. Menghadap ke kanan telapak kaki kirinya itu, ya, terus ditempati oleh pantat beliau, ya, jadi duduk di kaki telapak kaki kiri, dan nasabal ukhra, dan wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki sebelah kanan. Mendirikan telapak kaki sebelah kanan dan menidurkan menghadap ke kanan telapak kaki kiri. Telapak kaki kiri ditidurkan, dihadapkan ke kanan, kemudian diduduki oleh pantat. Jadi posisi duduk tahiyat pertama itu demikian. Wa idza jalasa fir rakaatil akhirati, dan apabila duduk di rakaat terakhir, tahiyat terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau
memajukan telapak kaki kirinya. Kalau tadi telapak kaki kirinya diduduki oleh pantat, ya, dalam rakaat kedua. Tapi kalau rakaat terakhir, telapak kaki kirinya diajukan ke depan, kemudian pantat itu duduk di lantai, tidak lagi duduk di telapak kaki kiri, kemudian nasabal ukhra, menegakkan telapak kaki kanan, dan posisi telapak kaki kiri ditidurkan di kolong telapak kaki kanan. Begitu, dimasukkan di kolong telapak kaki kanan, begitu. Sedangkan telapak kaki kanan didirikan, ditegakkan. Begitu cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Dan demikian pula cara rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat beliau, dan ini diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, sore hari, waktu makbul doa sampai tenggelamnya matahari. Waalaikum bidu'a.